pertama mungkin efek dari pandemi ini ya dalam HBM daring tersebut itu kita tidak kurang efektif ya untuk memberikan tugas ya. Kita sih udah full memberikan tugas, tapi di situ pengefektifan belajarnya itu yang tidak efektif karena mungkin yang kedua si anak itu sendiri pun ya karena mungkin tersendat dengan ada yang punya HP dan ada yang tidak punya HP. Nah itu mungkin kendalanya gitu ya. Nah itu pun yang punya HP mungkin sih 10% yang tidak punya HP. Nah 90% itu mungkin punya HP. Cuman tersendatnya itu karena mungkin ada yang punya kuota, ada yang juga punya kuota tapi tidak mengindahkan tugas tersebut. Kebanyakan sih cuma berapa persen, mungkin nyampe 30% yang mengerjakan tugas. Itu tuh kita udah berusaha untuk home visit juga pada orang tuanya, tapi di sini orang tuanya pun ada yang sudah bosan untuk memberi ininya gitu ya, untuk memperingatkannya kepada anaknya, belajar arahan kepada anaknya. Ada juga yang memang sempat cuek, orang tuanya bodoh amat mau gimana pun ya. Mungkin pengaruh juga situasi dan kondisi pandemi ini mungkin ya ekonomi, mungkin juga moral juga gitu kan. Aplikasi ya dari KPM daring itu kita suka ada Zoom meeting, ada juga learning, ada juga kita menggunakan Google Classroom, juga itu Google Meet juga itu ada. Kalau itu sih disesuaikan mungkin dengan gurunya masing-masing, tapi kalau yang kita sama-sama guru itu biasanya di Google Classroom. Nah itu kalau Zoom meeting itu kembali kepada gurunya masing-masing. Hambatannya jelas. Yang pertama mungkin karena mungkin masih di sini kampung ya, di perkampungan lah gitu ya. Jelas hambatannya itu yang pertama mungkin yang tidak punya HP, yang kedua mungkin ketika error. Nah itu error gitu ya, itu pasti sering terjadi seperti itu. Terus mungkin aplikasi yang di HP kan terlalu banyak, itu pun juga menghambat untuk pembelajaran, jadi loading gitu sih, nggak bisa masuk itu. Hambatannya seperti itu sih sebetulnya, banyak sih gitu ya. Yang menghambatnya itu juga mungkin anaknya pun juga susah dikendalikan juga sih. Efek dari mungkin kan banyak ya yang game-game kayak gitu ya, jadi kayak gitu tidak belajar malah main game gitu ya. Nah itu aja kita tuh ngasih tugas tapi anak itu online tapi cuma hadir aja, absen ada hadir, cuman mereka tidak menyerahkan tugas. Nah, mengerjakan tugas tidak itu. Nah itu yang memang itu betul-betul tantangan bagi guru ya ketika di saat pandemi ini, ya itu banyak tantangannya yang dihadapi oleh guru. Yang pertama sih untuk mempersiapkannya itu pertama ya awal-awal ketika kita masuk nih di semester ini ya, di semester ganjil, awal-awal yang kita persiapkan itu media pembelajarannya apa sih yang paling tepat digunakan dalam daring tersebut gitu kan ya, dalam cara penyampaiannya supaya si anak itu tidak tidak boring, tidak juga bosan gitu ya. Apa sih yang membuat anak itu menarik gitu kan dalam daring. Nah ketika itu kalau saya sendiri pribadi, ketika anak itu jangan sampai bosan itu kita paling misalnya ada permainan apa gitu ya, tapi yang dikaitkan dengan materi tersebut agar supaya anak itu tidak bosan. Lalu yang kedua saya bikin dari materi tersebut itu kuis ya, bikin kuis berbentuk soal paling 5 saja, dengan jawabannya, biasanya seperti itu sih. Medianya itu adalah mungkin kita memang sih sekarang tidak pakai buku ya, buku digital, karena kurikulum pun juga berubah di saat pandemi ini. Tidak materi yang dulu-dulu, tapi disesuaikan dengan lebih tekanan kepada akhlak si anak gitu ya, dan mungkin ketaatan kepada Tuhannya, ketaatan kepada orang tua ya, lebih ke sikap sih ya. Kalau sekarang penekanan lebih ke sikap, ke akhlak gitu ya. Nah kita yang gunakannya seperti apa ya, contoh yang real aja, misalnya kita kalau ke orang tua itu kalian itu harus taat, harus patuh karena orang tua itu begini.
Nah mungkin dengan contoh kita ngasih apa sih gambar gitu ya, media itu audio visual lah Audio gitu. visual. Iya. Kita tidak bisa mengadakan pembelajaran secara tatap muka, kebanyakan yang harus online. Sedangkan untuk online anak kelas 1 itu sulit, apalagi di pedesaan. Yang kebanyakan orang tua belum mengerti IT. Jadi banyak keluhan dari orang tua yang tidak menginginkan pembelajaran secara daring atau online. Terus ke anak juga mungkin merasa jenuh, tidak ada bertatap langsung dengan guru, dan orang tua pun banyak yang mengeluh sulit mengatasi anak, merayu lah istilahnya. Kalau guru itu di kelas banyak mungkin anak agak ada teman, kalau di rumah dengan orang tua apalagi orang tua yang tidak sabar. Ya harusnya kan pakai Google Meet, Google tapi Meet. jangan, karena kan orang tua sulit keluhan, ya paling WA yang digunakan. Jadi orang tua diberitahu bagaimana cara menyampaikannya ke anak. Nanti orang tua langsung ke anak. Oh, jadi dalam 1 minggu itu orang tua ke sekolah. Dan Iya. setelah itu ibu menyampaikan bagaimana cara harusnya ke anak, Oh. menyampaikan materi itu ke anak, karena tidak bisa bertatap muka. langsung dengan guru. Jadi orang tua itu menjadi guru untuk anak-anak mereka masing-masing, tapi penyampaiannya oleh ibu diberitahukan dulu. Ya waktu dalam 1,5 jam ya, satu kelompok itu 6 siswa. Sedangkan siswa itu perkembangannya berbeda-beda, ya tidak sama kan. Walaupun ada yang dari TK, tidak menjamin siswa itu mampu dalam belajar di sekolah dasar. Ya mungkin yang dari TK-nya yang biasa bermain, ini terutama untuk kelas 1 ya, yang biasanya belajar, terutama kan dia sambil bermain dulu, sambil belajar, bukan seperti di SD ya, yang harusnya memang waktunya benar-benar belajar. Jadi harus banyak kendalanya itu mengatasi anak yang belum dari TK langsung ke sekolah dasar bertemu dengan anak-anak yang dari TK langsung ke sekolah dasar. Itu aja kendalanya banyak. Kalau ada yang ke rumah itu langsungnya ke rumah ibu, ada orang tua ya, karena kita di desa ya tidak mungkin seperti orang di kota, tidak melarang, tidak boleh, tapi kan welcome, silakan, daripada menjadi beban orang tua yang tidak bisa mengatasi kesulitan anak. Ibu mempersilakan, ya boleh kalau waktunya pas tidak di sekolah, kan di sekolah itu ada jamnya, ada waktunya, tapi kalau laki-laki sore ke rumah, Bu saya pulang kerja mungkin ada anak saya gini-gini ya, banyaklah perkembangan anak yang sulit diselesaikan oleh orang tua, minta pendapat atau soal yang tidak kadang-kadang tidak dipahami. Jadi bisa kadang ke rumah, kadang lewat video call. Untuk kelas 1 untuk awal kan masih tentang tubuh, jadi langsung diterangkan nyata, tapi gambar juga ada gambar pakai media gambar gitu, hanya buka video ya sukalah ada, itu juga ibu kadang-kadang ngambilnya dari YouTube seperti karena lagu-lagu kan gitu kan, tidak dipersalahkan kan, itu untuk mengenalkan. Jadi diambil misalnya cara menyanyikan lagu untuk menarik siswa, hanya di suaranya saja kita menyanyinya bareng-bareng gitu dengan anak-anak, kepala, pundak, lutut, kaki, biar untuk menyemangati.